Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mizan Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik, hanya ada di sini. Atur posisi dengan nyaman, hilangkan semua kesedihan dan lupakan kenangan dengan mantan cekidot. Anissa, seorang perempuan muda dari desa di Indonesia, tiba di Arab Saudi sebagai TKW demi membantu keluarganya yang terlilit utang. Dia bekerja di rumah keluarga kaya bernama keluarga Al-Mukrin. Tuan rumah, Khalid, seorang pria berusia 35 tahun, baru saja bercerai dan tinggal bersama anaknya yang masih kecil. Awalnya, Anissa merasa canggung dan takut, tetapi dia berusaha menjalani pekerjaannya dengan baik. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak sampai akhir. Anissa berdiri di depan pintu besar rumah megah keluarga Al-Mukrin, dengan koper lusuh di tangannya. Panas gurun terasa membakar kulitnya, dan napasnya terasa berat, bukan hanya karena udara kering, tetapi juga karena rasa takut yang menyelimuti hatinya. Ia telah meninggalkan desanya, keluarganya, dan semua yang ia kenal untuk bekerja di negeri yang jauh ini. Anissa tidak tahu apa yang menunggunya di balik pintu itu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Utang keluarganya menumpuk, dan pekerjaannya di Arab Saudi adalah satu-satunya harapan. Pintu besar itu akhirnya terbuka, dan seorang wanita tua berjilbab lebar menyambutnya dengan wajah tanpa senyum. "Masuk," katanya singkat, tanpa basa-basi. Anissa melangkah masuk dengan gugup, matanya berkeliling mengamati rumah megah itu. Dindingnya dihiasi ornamen emas dan lampu kristal yang memancarkan cahaya mewah. Tapi kemewahan itu tidak membuatnya merasa nyaman, justru membuatnya merasa semakin kecil dan tidak berarti. Suara langkah kaki wanita tua itu menggema, memandu Anissa menuju dapur, tempat ia diberi tugas pertamanya tanpa penjelasan panjang. Hari-hari awal bekerja di rumah itu terasa seperti neraka. Setiap langkah Anissa dipenuhi ketakutan akan melakukan kesalahan. Nyonya rumah, seorang wanita dingin yang perfeksionis, sering memarahi Anissa atas hal-hal kecil. Bahkan saat Anissa membersihkan meja makan, ia disalahkan karena tidak mengatur gelas sesuai keinginan nyonya. Anissa hanya bisa menunduk, menggigit bibirnya agar tidak menangis. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Dalam kesunyian, ia sering merindukan ibunya, suara gemerisik sawah di kampung, dan tawa adik-adiknya yang kini bergantung pada uang yang ia kirimkan. Di tengah rutinitas yang melelahkan, satu-satunya hal yang membuat Anissa bertahan adalah anak kecil di rumah itu, Yusuf, putra majikan yang baru berusia 5 tahun. Yusuf kehilangan ibunya karena perceraian, dan ia sering mencari perhatian Anissa. Setiap kali Yusuf menarik ujung kerudungnya untuk mengajak bermain, senyum kecil muncul di wajah Anissa. Ia melihat bayangan adik-adiknya di mata Yusuf, dan itu mengingatkannya bahwa pekerjaannya di sini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Suatu malam, saat Anissa membersihkan ruang tamu, ia bertemu untuk pertama kalinya dengan Tuan Khalid, majikan laki-laki yang jarang terlihat di rumah. Khalid baru saja pulang dari perjalanan bisnis dan tampak lelah. Ia menatap Anissa sekilas sebelum duduk di sofa, membuka ponselnya tanpa berkata sepatah kata pun. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang membuat Anissa merasa gugup. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi tatapan itu membuatnya merasa diperhatikan, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak tiba di rumah itu. Beberapa hari kemudian, saat Anissa membantu Yusuf belajar, Khalid memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Anissa dengan sabar mengajari Yusuf mengeja huruf-huruf Arab. Saat itu, Khalid merasa ada ketulusan dalam diri perempuan muda ini yang jarang ia temukan, bahkan di kalangan keluarga atau teman-temannya sendiri. Tanpa disadari, ia mulai memerhatikan Anissa lebih sering, meski hanya dari balik pintu atau tangga. Anissa tidak pernah sadar bahwa langkah-langkah kecilnya dalam rumah itu telah menarik perhatian Khalid. Namun, meski ada momen-momen singkat itu, tekanan di rumah tetap menghantui Anissa. Nyonya rumah semakin sering menyalahkannya, bahkan untuk hal yang tidak ia lakukan. Pada suatu hari, setelah dimarahi habis-habisan, Anissa mengunci dirinya di kamar pelayan. Air mata mengalir deras di pipinya saat ia menatap foto keluarganya yang pudar. "Kenapa aku harus menjalani semua ini?" gumamnya dengan suara serak. Ia merasa sendirian, terperangkap dalam dunia yang asing dan tidak bersahabat.
Meski begitu, Anissa tidak membiarkan dirinya hancur. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyeka air matanya, dan kembali bekerja dengan senyum yang dipaksakan. Ia tahu, di tempat ini ia adalah orang kecil, tak terlihat dan tak dianggap. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia berharap suatu hari kehidupannya akan berubah, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Saat itu, Anissa tidak tahu bahwa langkah kecil yang ia ambil setiap hari di rumah Al-Mukrin akan membawanya pada perjalanan cinta dan penderitaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, Anissa tengah sibuk membersihkan ruang tamu keluarga Al-Mukrin. Ia membersihkan debu dari karpet Persia yang tebal ketika tiba-tiba tubuhnya limbung, dan pandangannya berputar. Panas gurun yang menembus jendela besar rumah itu membuat tubuhnya yang sudah lelah semakin lemah. Saat ia mencoba berdiri, kakinya goyah, dan ia jatuh tersungkur ke lantai. Suara tubuhnya yang jatuh membuat Tuan Khalid yang kebetulan berada di ruang kerja tak jauh dari sana segera berlari keluar. Khalid melihat tubuh Anissa tergeletak lemas di atas karpet. Tanpa ragu, ia mengangkatnya dan membawanya ke kamar pelayan. Keringat dingin membasahi wajah Anissa, dan napasnya tersengal-sengal. Khalid memanggil Yusuf untuk mengambilkan air, lalu ia dengan telaten menyeka keringat di dahi Anissa. Mata Khalid menatap wajah pucat gadis itu dengan sorot yang sulit ditebak. Ia tidak terbiasa merawat seseorang, tetapi entah mengapa ia merasa perlu memastikan Anissa baik-baik saja. Ketika Anissa sadar, ia terkejut mendapati dirinya terbaring di kamar dengan Khalid duduk di sebelah tempat tidurnya. "Kamu terlalu memaksakan diri," ucap Khalid dengan nada lembut yang tidak pernah Anissa dengar sebelumnya darinya. Anissa hanya bisa menunduk, merasa canggung. "Maaf, Tuan, saya tidak bermaksud merepotkan," ucapnya lirih. Khalid hanya menggeleng pelan. "Istirahatlah dulu. Jangan pikirkan pekerjaan untuk hari ini," katanya sebelum pergi meninggalkan kamar. Hari itu menjadi titik awal perubahan hubungan mereka. Khalid mulai memerhatikan Anissa dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi sekadar melihatnya sebagai seorang pembantu. Ia melihat ketulusan Anissa dalam merawat rumah, mendidik Yusuf, dan bahkan bagaimana ia tetap bertahan meski sering mendapat perlakuan kasar dari ibunya. Setiap kali Anissa berjalan melewati ruang tamu sambil membawa nampan teh, Khalid sering tak sengaja memandangnya lebih lama dari seharusnya. Namun, perhatian Khalid tidak luput dari pengamatan nyonya rumah. Ia mulai merasa terganggu melihat anaknya, Khalid, sering membela Anissa dalam berbagai situasi. Pada suatu malam, saat makan malam, nyonya rumah dengan sengaja melontarkan komentar pedas tentang Anissa. "Anissa itu terlalu ceroboh. Aku tidak tahu kenapa kamu membiarkan dia bekerja di sini," katanya dingin. Khalid hanya diam, tetapi sorot matanya berubah dingin, menunjukkan ketidaksetujuannya. Anissa yang berdiri di dekat meja makan merasakan getaran ketegangan itu, tetapi ia tidak berani mengangkat wajah. Sementara itu, Yusuf semakin dekat dengan Anissa. Ia sering menarik tangan Anissa untuk bermain di taman belakang. Khalid, yang sering mengamati dari jauh, merasa hatinya hangat melihat Anissa memperlakukan Yusuf dengan kasih sayang yang tulus. Suatu sore, saat Anissa sedang duduk di taman dengan Yusuf, Khalid datang mendekat. "Yusuf beruntung memiliki kamu di sini," katanya tanpa basa-basi. Anissa hanya tersenyum kecil, meski hatinya berdebar. Namun, kedekatan itu membuat Anissa gelisah. Ia tahu batas dirinya. Ia hanya seorang pembantu, sedangkan Khalid adalah tuannya. Setiap kali Khalid memperlihatkan perhatian padanya, ia merasa takut. "Aku tidak boleh salah langkah," pikirnya. Namun, jauh di dalam hati, ia tidak bisa menyangkal bahwa ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada pria itu. Setiap tatapan Khalid membuat jantungnya berdegup lebih cepat, dan setiap kata lembutnya membuat hatinya bergemuruh. Tetapi dunia mereka berbeda, dan Anissa sadar bahwa apa yang ia rasakan tidak boleh tumbuh lebih dalam. Di tengah malam yang sunyi, ia sering menangis dalam doa, meminta Tuhan agar menghapus perasaan yang mulai bersemi di hatinya. Namun, takdir punya rencana lain. Tanpa disadari, perasaan simpati yang tumbuh di hati Khalid dan Anissa perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Anissa mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam rutinitasnya di rumah keluarga Al-Mukrin. Khalid, yang dulu sering menyendiri di ruang kerjanya, kini lebih sering melibatkan dirinya dalam momen-momen sederhana di rumah. Ia selalu ada saat Yusuf bermain bersama Anissa,
memberikan senyuman kecil setiap kali Anissa berbicara, bahkan sesekali menanyakan apakah Anissa membutuhkan sesuatu. Perhatian ini, meskipun membuat Anissa merasa dihargai, justru semakin membebaninya. Ia sadar ada batas yang tidak boleh ia lewati, tetapi hatinya perlahan mulai rapuh. Suatu sore, Khalid mengundang Anissa untuk berbicara di taman belakang. Anissa awalnya ragu, tetapi ia tidak berani menolak permintaan tuannya. Di bawah langit gurun yang kemerahan, Khalid duduk di bangku taman dengan Yusuf di pangkuannya. "Kamu tahu, sejak kamu datang, rumah ini jadi lebih hidup," ucap Khalid tanpa basa-basi. Anissa terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Yusuf sangat menyukai kamu, dan aku juga menghargai semua yang kamu lakukan di sini," tambahnya. Kata-kata itu sederhana, tetapi caranya memandang Anissa membuat jantungnya berdegup keras. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang kecilnya, memikirkan semua yang terjadi. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Perasaan hangat yang perlahan tumbuh dalam dirinya adalah sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya, tetapi ia tahu perasaan itu salah. "Aku hanya pembantu," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa perhatian Khalid hanyalah bagian dari sifat baiknya sebagai majikan. Tetapi, di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu itu lebih dari itu. Hubungan mereka semakin dekat dari hari ke hari. Khalid mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Anissa, seperti bagaimana ia selalu melipat tangan di belakang punggungnya saat gugup, atau bagaimana ia suka menyenandungkan lagu-lagu Jawa saat bekerja. Di sisi lain, Anissa merasa semakin sulit menghindari tatapan lembut Khalid yang selalu membuatnya kehilangan kata-kata. Ia tidak bisa mengingkari bahwa hatinya mulai menginginkan sesuatu yang mustahil. Namun, dunia mereka tidak membiarkan cinta itu tumbuh tanpa tantangan. Pada suatu malam, ketika Anissa sedang menyiapkan makan malam, nyonya rumah masuk ke dapur dan memperhatikan wajah Anissa yang tampak lebih cerah dari biasanya. Dengan nada sinis, ia berkata, "Kamu kelihatan terlalu nyaman di sini. Jangan lupa siapa dirimu." Kata-kata itu menghujam hati Anissa, mengingatkannya pada batas yang tidak boleh ia langgar. Ia hanya menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Khalid, yang tidak tahu tekanan yang dialami Anissa, semakin terbuka tentang dirinya. Pada suatu malam, ia berbicara panjang lebar kepada Anissa tentang rasa sepinya. "Setelah perceraiannya, aku kehilangan arah setelah dia pergi," ucapnya sambil menatap kosong ke arah jendela. Anissa, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan rasa sakit di balik kata-kata Khalid. Ia ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tetapi ia tahu itu bukan tempatnya. Namun, keheningan itu justru membuat keduanya merasa lebih terhubung. Di balik semua ini, Anissa mulai menyadari bahwa ia tidak lagi takut dengan keberadaan Khalid. Sebaliknya, ia merasa nyaman, seolah-olah Khalid adalah satu-satunya orang yang memahaminya di dunia asing ini. Namun, di tengah kenyamanan itu, rasa bersalah mulai tumbuh. Ia sering berdoa di malam hari, meminta agar Tuhan menjauhkan perasaan ini dari hatinya. Tetapi, semakin ia berusaha melawan, semakin kuat perasaan itu menghantuinya. Malam-malam panjang Anissa kini dipenuhi konflik batin. Ia tahu ia tidak boleh membiarkan perasaan ini berkembang, tetapi ia juga tidak mampu menyangkalnya. Setiap senyuman Khalid, setiap tatapan lembutnya, dan setiap perhatian kecil yang ia tunjukkan hanyalah menambah beban di hati Anissa. Tanpa ia sadari, cinta telah bersemi di tempat yang salah, dan ia hanya bisa bertanya-tanya kapan segalanya akan berubah menjadi badai yang tidak bisa ia kendalikan. Anissa duduk di ruang makan yang kosong, memandangi gelas teh yang masih mengepul di tangannya. Malam itu, rumah terasa sepi, hanya suara gemerisik angin gurun yang berhembus melewati jendela. Semua orang sudah tidur, tetapi pikiran Anissa masih bergejolak. Ingatan tentang tatapan Khalid dan kata-kata lembutnya beberapa hari terakhir terus mengganggu hatinya. Ia tahu dunia mereka berbeda, tetapi kenapa rasanya seperti takdir sedang mempermainkan mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Anissa menoleh dan melihat Khalid berdiri di sana, mengenakan pakaian santainya. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan nada lembut. Anissa tergagap, mencoba menjawab sambil menunduk, "Saya hanya ingin memastikan semuanya sudah rapi, Tuan." Khalid mendekat, membawa aroma khasnya yang selalu membuat Anissa merasa aneh. "Kamu bekerja terlalu keras.
Ayo ikut aku sebentar, ucapnya singkat, membuat Anissa bingung. Anissa hanya bisa menurut ketika Khalid mengajaknya keluar ke taman belakang. Udara malam yang sejuk dan angin gurun membuat suasana terasa magis. Langit dipenuhi bintang, dan bulan bersinar terang. Khalid duduk di bangku taman dan memberi isyarat agar Anissa duduk di sampingnya. Anissa ragu sejenak, tetapi akhirnya menuruti permintaan itu. Terkadang, aku hanya ingin berbicara dengan seseorang yang tidak menghakimiku, ujar Khalid pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Anissa menatap Khalid, mencoba memahami pria di sampingnya. Apa yang ingin Tuan ceritakan? Tanyanya hati-hati. Khalid tersenyum kecil, tetapi senyuman itu dipenuhi kepedihan. Sejak perceraianku, aku merasa hampa. Semua ini, rumah besar, kekayaan, dan status, rasanya tidak berarti apa-apa. Aku hanya ingin seseorang yang tulus di sisiku, katanya sambil menatap bintang. Kata-kata itu membuat hati Anissa bergetar. Ia merasa seperti Khalid sedang berbicara langsung ke lubuk hatinya. Keheningan menguasai mereka selama beberapa saat sebelum Khalid kembali berbicara. Kamu berbeda, Anissa. Aku melihat ketulusanmu dalam setiap hal yang kamu lakukan. Yusuf mencintaimu, dan aku rasa aku juga mulai merasakan hal yang sama, katanya sambil menatap mata Anissa dalam-dalam. Anissa tertegun, tubuhnya membeku. Ia tidak pernah menyangka Khalid akan mengucapkan hal seperti itu. Tuan, saya hanya pembantu di rumah ini. Saya tidak pantas, ucapnya, suaranya bergetar. Khalid menggenggam tangan Anissa dengan lembut, menghentikan kata-katanya. Kamu lebih dari sekadar pembantu. Kamu adalah seseorang yang istimewa. Dan aku tidak peduli apa yang dunia pikirkan, ujarnya tegas, tetapi penuh dengan emosi. Anissa hanya bisa menatap Khalid dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Kata-kata itu menyentuh hatinya, tetapi juga membuatnya dilanda rasa bersalah yang mendalam. Malam itu, di bawah langit gurun yang tenang, sesuatu berubah di antara mereka. Anissa tahu bahwa ia telah melewati batas yang tidak seharusnya ia lewati, tetapi ia tidak bisa mengingkari perasaannya. Ketika Khalid mengantarnya kembali ke kamar, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga jarak. Namun, hatinya berkata sebaliknya. Dalam diam, ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada pria yang tidak seharusnya ia cintai. Namun, cinta yang tumbuh di tengah kesunyian malam itu tidak menjanjikan kebahagiaan. Anissa tahu bahwa dunia mereka penuh dengan dinding pembatas. Ia tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan, tetapi malam itu, ia membiarkan dirinya merasakan kebahagiaan kecil yang datang dari cinta yang tak terucapkan. Tetapi di lubuk hatinya, ia juga tahu bahwa badai besar sedang menanti mereka di depan. Sejak malam di taman itu, hubungan Anissa dan Khalid berubah secara diam-diam. Khalid semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengannya, baik di dapur, di taman, atau bahkan di ruang kerja. Namun, Anissa selalu menjaga jarak. Ia tahu hatinya telah jatuh, tetapi ia berusaha keras untuk mengingat posisinya. Setiap perhatian kecil dari Khalid terasa seperti kebahagiaan yang haram, indah, tetapi penuh rasa bersalah. Namun, hubungan itu tidak sepenuhnya tak terlihat. Nyonya rumah mulai merasakan perubahan di rumah mereka. Ia memperhatikan bagaimana Khalid berbicara dengan Anissa lebih sering, bahkan dengan nada lembut yang tidak pernah ia gunakan pada orang lain. Kecurigaan itu berubah menjadi kemarahan ketika suatu sore ia melihat Khalid dan Anissa berbicara di lorong dengan senyuman di wajah mereka. Meskipun percakapan itu tampak biasa, tatapan mata mereka tidak bisa disembunyikan. Malamnya, nyonya rumah memanggil Anissa ke ruang tamu. Dengan nada penuh amarah, ia menuduh Anissa mencoba mengambil hati Khalid. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kamu hanya pembantu di rumah ini. Jangan pernah bermimpi lebih dari itu, teriaknya. Anissa yang mendengar itu hanya bisa menunduk dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia tidak bisa membantah, karena sebagian dari tuduhan itu benar. Tetapi ia juga tidak berani mengakui apa yang terjadi. Kejadian itu membuat Anissa semakin ingin menjauh dari Khalid. Ia mulai menghindari percakapan, bahkan mencoba untuk bekerja di area yang berbeda dari biasanya. Tetapi Khalid, yang menyadari perubahan sikap Anissa, tidak tinggal diam. Pada suatu malam, ia menghampiri Anissa di dapur. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menghindariku? Tanyanya dengan nada terluka. Anissa hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap wajahnya. Tuan, ini semua salah.
Saya tidak seharusnya di sini, dekat dengan Anda, ujarnya pelan, hampir seperti bisikan. Khalid menggenggam bahu Anissa dengan lembut, memaksanya untuk menatap matanya. Ini bukan salahmu, Anissa. Aku yang memulai semua ini. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku, dan aku tahu kamu juga merasakannya, katanya tegas. Anissa hanya bisa menangis. Ia tahu Khalid benar, tetapi dunia mereka tidak akan membiarkan perasaan ini bertahan. Tuan, saya hanya ingin melindungi diri saya. Melindungi Anda juga, ujarnya dengan suara bergetar. Malam itu, Khalid memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Ia berjanji akan melindungi Anissa dari siapapun, termasuk ibunya. Aku akan membicarakan ini dengan ibu. Aku tidak peduli apa yang dia katakan, tegasnya. Namun, Anissa memohon agar Khalid tidak melakukan itu. Tolong, jangan. Saya mohon. Jika Nyonya tahu lebih banyak, saya mungkin akan diusir, katanya sambil menangis. Khalid akhirnya mengalah, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan jalan keluar. Namun, masalah semakin rumit ketika Anissa mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasa mual setiap pagi dan sering merasa lelah meski hanya melakukan pekerjaan ringan. Awalnya, ia mengira itu hanya akibat stres, tetapi ketika rasa mual itu tidak kunjung hilang, ia mulai takut. Dalam hatinya, ia tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia menolak untuk percaya. Suatu pagi, ketika ia tidak mampu lagi menahan rasa mual, ia berlari ke kamar mandi sambil memegangi perutnya. Saat itu, kebenaran menghantamnya seperti badai. Anissa menyadari bahwa ia hamil. Air matanya mengalir deras, bukan karena kebahagiaan, tetapi karena rasa takut yang mencekam. Ia tahu bahwa rahasia ini tidak akan bisa disembunyikan lama, dan saat kebenaran terungkap, hidupnya akan berubah selamanya. Pagi itu, Anissa berusaha mengendalikan dirinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia tetap bekerja seperti biasa, membersihkan ruang tamu dan menyiapkan makanan untuk keluarga. Namun, tubuhnya yang lemah dan rasa mual yang terus-menerus mulai menarik perhatian. Yusuf, yang selalu dekat dengannya, bertanya polos, kenapa bibi Anissa terlihat sakit? Kamu tidak bermain denganku lagi. Anissa hanya tersenyum lemah, mengelus kepala Yusuf, tetapi tidak mampu memberikan jawaban. Namun, nyonya rumah yang memperhatikannya memiliki kecurigaan yang berbeda. Selama beberapa minggu terakhir, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Anissa. Wajah pucat, gerakan yang lamban, dan seringnya ia ke kamar mandi menjadi tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Dengan tatapan sinis, ia memperhatikan setiap langkah Anissa, mencari alasan untuk mengusirnya. Baginya, Anissa tidak lebih dari ancaman yang harus disingkirkan. Di sisi lain, Khalid semakin gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Anissa darinya. Setiap kali ia mencoba mendekatinya, Anissa tampak semakin menjauh. Suatu malam, ketika rumah sudah sepi, Khalid mendatangi kamar Anissa. Aku tahu ada yang tidak beres. Tolong, katakan apa yang sebenarnya terjadi, desaknya. Anissa, yang tengah diliputi ketakutan, hanya bisa menangis. Tuan, saya mohon, jangan tanyakan lagi. Semua ini sudah terlalu rumit, ucapnya sambil berusaha menahan tangis. Namun, air mata Anissa hanya membuat Khalid semakin khawatir. Ia tahu sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia tidak akan membiarkan Anissa menghadapi semuanya sendirian. Aku berjanji, apapun itu, aku akan mendukungmu, kata Khalid tegas. Tetapi Anissa tetap diam, merasa terlalu takut untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam hatinya, ia tahu Khalid mungkin akan menerima kenyataan ini, tetapi dunia di sekitar mereka tidak akan memaafkan. Sementara itu, kondisi Anissa semakin memburuk. Suatu pagi, ketika ia sedang menyiapkan sarapan, tubuhnya tiba-tiba lemas, dan ia hampir pingsan di dapur. Khalid yang kebetulan melihat itu segera menghampirinya. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat Anissa ke kamar dan memanggil dokter keluarga. Nyonya rumah yang menyaksikan semua itu hanya berdiri di lorong dengan tatapan tajam, menahan amarah yang hampir meledak. Ketika dokter datang dan memeriksa Anissa, situasi menjadi semakin tegang. Setelah memeriksa dengan saksama, dokter itu meminta Khalid untuk berbicara empat mata di ruang tamu. Tuan Khalid, maaf jika ini mengejutkan, tetapi Nona Anissa sedang mengandung, ujar dokter itu dengan nada hati-hati. Wajah Khalid langsung berubah, antara terkejut dan tidak percaya. Apa Anda yakin?
Tanyanya dengan suara rendah. Dokter hanya mengangguk sebelum pergi meninggalkan rumah. Khalid kembali ke kamar Anissa dengan perasaan campur aduk. Ketika ia duduk di samping tempat tidurnya, Anissa sudah terjaga, menatapnya dengan mata penuh air mata. "Kamu tahu," bisiknya, dengan suara bergetar. Khalid mengangguk, tetapi wajahnya tidak menunjukkan amarah. Sebaliknya, ada kehangatan dan ketegasan di sana. "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" tanyanya lembut. Anissa hanya menangis, tidak mampu berkata-kata. "Karena saya takut, Tuan. Saya takut pada dunia ini. Saya takut pada ibu Anda. Saya takut kehilangan segalanya," ucapnya akhirnya. Mendengar itu, Khalid menggenggam tangan Anissa dengan erat. "Dengar, ini anak kita, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu atau anak ini," katanya dengan tegas. Namun, di luar kamar itu, nyonya rumah yang diam-diam mendengar percakapan mereka merasa seperti disambar petir. Amarah dan penghinaan menguasai dirinya, dan ia bersumpah bahwa Anissa tidak akan dibiarkan tinggal di rumah itu lebih lama lagi. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa skandal ini akan mencoreng nama keluarganya, dan ia tidak akan tinggal diam. Keesokan harinya, rumah keluarga Al-Mukrin dipenuhi ketegangan yang memuncak. Nyonya rumah, dengan wajah dingin dan penuh amarah, memanggil Khalid ke ruang tamu. Anissa, yang masih lemah, bersembunyi di dapur dengan tubuh gemetar, tahu bahwa pembicaraan ini pasti akan menghancurkan segalanya. "Khalid, aku sudah cukup bersabar. Sekarang aku ingin tahu kebenarannya," suara nyonya rumah menggema, tajam dan penuh tuntutan. Khalid mencoba tetap tenang. "Ibu, apapun yang ingin ibu ketahui, aku akan jujur. Anissa sedang mengandung anakku," ucapnya tanpa ragu. Pernyataan itu membuat nyonya rumah berdiri dari kursinya dengan penuh kemarahan. "Bagaimana mungkin kamu melakukan hal sehina ini? Anak itu akan menjadi aib bagi keluarga kita. Kamu telah mempermalukan nama Al-Mukrin," teriaknya dengan mata menyala-nyala. Khalid berdiri tegar di hadapan ibunya. "Anissa bukan seorang pendosa, dan anak ini adalah darah dagingku. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya, suka atau tidak suka," katanya tegas. Sementara itu, di dapur, Anissa mendengar setiap kata yang keluar dari ruang tamu. Air matanya terus mengalir, tidak tahu apakah ia harus bersyukur atas keberanian Khalid atau takut pada konsekuensi yang akan datang. Ia tahu bahwa nyonya rumah tidak akan tinggal diam. Yusuf yang melihat Anissa menangis menghampirinya, menggenggam tangannya dengan polos. "Bibi, jangan menangis. Ayah akan melindungi kita semua," ucapnya lembut, membuat hati Anissa semakin hancur. Nyonya rumah, yang merasa dikhianati oleh putranya sendiri, tidak berhenti di situ. Ia memutuskan bahwa Anissa harus pergi dari rumah ini. "Kamu tidak boleh lagi membawa perempuan itu ke dalam rumahku. Dia akan pergi malam ini juga, dan aku tidak peduli apa yang terjadi dengan dia atau anak itu," serunya dengan nada mutlak. Khalid mencoba menenangkan ibunya, tetapi usahanya sia-sia. Amarah nyonya rumah sudah tidak bisa dibendung lagi. Saat malam tiba, nyonya rumah memanggil Anissa ke ruang tamu. Dengan tatapan dingin, ia berkata, "Kamu harus pergi sekarang juga. Aku tidak peduli kamu akan kemana, tetapi kamu tidak punya tempat lagi di sini." Anissa yang masih lemah hanya bisa menunduk, air mata jatuh tanpa henti. "Saya mohon, nyonya, beri saya waktu. Saya tidak punya tempat lain," ucapnya dengan suara bergetar. Namun, permohonannya hanya disambut dengan penghinaan. "Perempuan seperti kamu tidak layak mendapatkan simpati," ujar nyonya rumah sinis. Ketika Khalid mengetahui bahwa ibunya benar-benar mengusir Anissa, ia berlari ke kamar Anissa yang sudah kosong. Di sana, ia menemukan Anissa sedang berkemas, wajahnya penuh kesedihan dan kelelahan. "Anissa, kamu tidak perlu pergi. Aku akan melindungimu," katanya dengan panik. Tetapi Anissa hanya menggeleng. "Tuan Khalid, saya tidak ingin menjadi alasan Anda kehilangan keluarga. Dunia ini bukan tempat untuk saya," ucapnya sambil menangis. Malam itu, Khalid dengan nekat mengantar Anissa keluar rumah. Ia memutuskan untuk membawa Anissa ke sebuah apartemen kecil yang jauh dari pandangan keluarganya. Di dalam perjalanan, suasana sunyi. Anissa hanya menatap keluar jendela, merasa kosong. Ia tahu Khalid mencoba melindunginya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada Khalid. Ketika mereka tiba di apartemen, Khalid membantu Anissa masuk dan memastikan ia merasa aman.
Aku akan kembali besok. Aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu, ucap Khalid sebelum pergi. Tetapi setelah pintu tertutup, Anissa hanya duduk di sudut ruangan, memeluk perutnya yang mulai membesar. Di tengah keheningan malam, ia berbisik kepada dirinya sendiri, apa yang akan terjadi pada kita, anakku? Apakah ada tempat untuk kita di dunia ini? Anissa merasa seperti badai besar sedang menghantam hidupnya, dan ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan menghadapi semua ini. Malam itu di apartemen kecil yang sunyi, Anissa tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai, memandangi dinding kosong di depannya. Perutnya yang semakin membesar menjadi pengingat nyata bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Pikirannya dipenuhi rasa takut dan rasa bersalah. Ia tahu Khalid mencintainya, tetapi cinta itu telah membawanya pada jurang kehancuran yang tidak bisa ia hindari. Aku harus melakukan sesuatu, gumamnya pada diri sendiri, sambil menggenggam perutnya dengan lembut. Keesokan paginya, Khalid datang seperti yang ia janjikan. Ia membawa makanan dan beberapa pakaian untuk Anissa. Wajahnya terlihat lelah, tetapi sorot matanya penuh tekad. Aku sudah memutuskan, Anissa. Kita akan pergi dari sini. Aku akan meninggalkan keluarga dan hidup bersama kamu dan anak ini, katanya tegas. Anissa tertegun, hatinya berdebar mendengar kata-kata Khalid. Namun, alih-alih merasa lega, ia justru merasakan beban yang lebih berat. Tuan Khalid, Anda tidak bisa melakukan itu, ujar Anissa dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Khalid menatapnya, kebingungan. Kenapa tidak? Aku sudah memikirkannya. Aku tidak peduli apa yang dikatakan ibu atau masyarakat. Kamu dan anak ini adalah tanggung jawabku, katanya dengan penuh keyakinan. Namun, Anissa hanya menggeleng pelan. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Karena ini bukan hanya tentang kita, Tuan. Anda punya Yusuf, keluarga, dan nama besar yang harus Anda lindungi, katanya sambil terisak. Khalid mencoba meraih tangan Anissa, tetapi ia menolaknya. Jika Anda meninggalkan semua itu demi saya, Anda akan kehilangan segalanya. Dan saya tidak bisa hidup dengan rasa bersalah itu, Tuan, lanjutnya. Khalid terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa Anissa benar, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa kehilangan Anissa. Aku akan menemukan jalan keluar, aku janji, katanya akhirnya, meskipun suaranya terdengar ragu. Hari-hari berlalu, dan Anissa semakin merasa terisolasi. Khalid tetap datang setiap hari, tetapi setiap kali ia datang, Anissa semakin yakin bahwa ia harus membuat keputusan yang sulit. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus membiarkan Khalid terjebak dalam konflik ini. Cinta mereka, seindah apapun, tidak akan pernah diterima oleh dunia mereka. Akhirnya, pada suatu malam, Anissa menuliskan sebuah surat untuk Khalid. Dalam surat itu, ia menuliskan semua isi hatinya. Tuan Khalid, Anda adalah satu-satunya cahaya dalam hidup saya yang gelap. Tetapi cinta kita tidak bisa melawan dunia ini. Saya pergi bukan karena saya tidak mencintai Anda, tetapi karena saya mencintai Anda terlalu dalam. Tolong jaga Yusuf dan keluarga Anda. Jangan mencari saya, karena ini adalah keputusan yang harus saya ambil demi kita semua. Keesokan paginya, Khalid datang ke apartemen seperti biasa, tetapi ia menemukan ruangan itu kosong. Surat yang ditinggalkan Anissa tergeletak di meja, bersama dengan cincin kecil yang pernah Khalid berikan kepadanya. Membaca surat itu, Khalid merasa dunianya runtuh. Ia mencoba mencari Anissa kemana-mana, tetapi tidak ada jejak yang bisa ia temukan. Anissa telah menghilang, membawa rahasia dan cintanya pergi. Di tempat lain, Anissa menaiki bus menuju kota lain, jauh dari tempat ia pernah mengenal Khalid. Di dalam bus, ia memandangi perutnya dengan air mata yang terus mengalir. Maafkan aku, anakku, ini adalah pilihan terbaik untuk kita, bisiknya. Anissa tahu bahwa hidupnya akan penuh dengan perjuangan, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah menyelamatkan orang yang ia cintai dari kehancuran. Cinta mereka berakhir di tengah badai, tetapi pengorbanannya akan menjadi bukti bahwa cinta sejati terkadang tidak selalu bisa dimiliki. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, cerita ini menunjukkan bagaimana cinta bisa muncul di tempat yang tidak terduga, tetapi juga mengingatkan bahwa cinta tanpa landasan yang kuat dapat membawa konsekuensi berat. Ini adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan perjuangan untuk mempertahankan apa yang dianggap berharga,
meskipun dunia menentangnya. Jika cerita ini membuatmu terinspirasi, tertawa, bersedih, atau bahkan terbawa suasana, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena suaramu sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah dunia. Stay safe, stay inspired, and keep dreaming. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.